Hai semuanya, welcome to 28 Cast. Kenalin, nama aku Reisina Aurelia Mariza Putri, kalian semua bisa panggil aku Rena. Nah, jadi hari ini aku bakalan nemenin kalian di episode pertama 28 Cast, yaitu ada apa sih dengan dulap? Nah, jadi hari ini tapi aku gak akan sendiri nih, aku bakalan ngobrol-ngobrol sama tamu. Nah, penasaran kan? Tonton terus sampai habis ya. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Oke, jadi sekarang di sini aku udah sama tamunya yaitu Bu Alia. Nah, jadi Bu Alia ini salah satu guru BK di SMPN 28 Bandung. Oke, halo Bu Alia. Halo juga. Selamat datang di 28 Cast episode pertama. Jadi hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Alia tentang pengalaman Bu Alia selama jadi guru BK di SMPN 28 Bandung. Jadi aku mau tanya dulu nih yang pertama, Bu Alia hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Agak deg-degan gitu ya, menjadi yang pertama gitu. Iya. Jadi hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Alia tentang pengalaman Bu Alia selama jadi guru BK di SMPN 28 Bandung. Nah, tapi yang pertama aku mau tanya dulu nih ke Bu Alia. Bu Alia tuh udah jadi guru BK di SMPN 28 Bandung ini udah berapa lama sih, Bu? Ibu di SMP 28 ini masuk di tahun 2021 sebenarnya. Baru banget sih ya, dibilang baru banget. Jadi belum terlalu banyak tahu ya, tapi sedikit banyak dapatlah info dari guru-guru yang lain gitu ya. Sharing-sharing dari guru BK Bu Rina, Bu Nia yang lebih dulu ada di SMP 28 gitu. Ya, jadi baru 2 tahun. Nah, sebelumnya nih Bu, aku pengen nanya dulu nih, sebenarnya guru BK itu kerjanya apa aja sih, Bu? Oke, buat kerjaannya ya, yang pertama ada bimbingan klasikal ya, yang ngajar ke kelas itu bukan ngajar sih, membimbing, tapi secara klasikal. Jadi di kelas kita kasih materi untuk ngasih informasi dan juga biar pencegahan gitu ke anak-anak, biar nggak ngelakuin misalkan ada kan bahasan yang di kelas 8 nih tentang nafza, tentang HIV AIDS, seperti itu kan berarti memang kalian harus tahu kan, karena ibu nggak tahu ya di IPA itu dibahas atau enggak, jadi kan ya lebih baik ditambah lagi gitu ya dari BK, ada itu. Terus ada juga bimbingan kita pribadi gitu ya, bimbingan itu lebih ke orang yang belum punya masalah nih, belum tahu nih masalahnya apa, yuk kita ngobrol dulu di bimbing lebih ke yang sifatnya mencegah gitu ya. Tapi kalau misalkan konseling berarti itu orangnya udah punya masalah. Nah, kita bantu tuh biar masalahnya dicari jalan keluarnya tuh apa gitu. Nah, pasti kan siswa-siswi di 28 tuh punya sifat masing-masing yang berbeda ya, Bu. Nah, ngomongin siswa-siswi dulap, menurut pandangan Ibu tentang siswa-siswi dulap itu gimana sih, Bu? Pandangannya, kalau ditanya pandangan sih lebih ke seru ya anak-anaknya ya. Cuma kebetulan ibu ketemu sama anak-anak tuh baru kurang lebih setahun belakang ya. Karena kan kalian waktu ibu masuk tuh di tahun 2021 masih pandemi ya. Masih Dan di rumah ya, Bu? Ya, di situ pas ibu awal masuk gitu ya, adalah dikasih kesempatan gitu ya ke kelas untuk ya sekedar gantiin guru yang nggak hadir waktu itu karena belum ada jam BK ya di angkatan Rena ya, belum ada ya. Nah, jadi di situ pas ibu ya melihat anak-anak gitu pada pakai masker terus kan ya, jadi ibu susah juga buat ngenalinnya gitu. Terus tapi ya kurang lebih sih banyak yang udah mulai ya, aktif gitu ya, karena mungkin pernah chat sama ibu, jadi kan pas ketemu juga jadi dia langsung nyambung gitu gimana lah, langsung aja ngobrol gitu. Tapi mayoritasnya ya justru malah yang dilihat tuh pada malu, mungkin karena udah lama kali ya nggak keluar rumah kali ya, jadi apa ya, mereka baru pertama ya, kali lagi ketemu guru jadi mungkin bingung caranya gimana. Terus kan mereka mungkin dari SD baru masuk SMP ya, maksudnya adaptasi bener-bener sama orang baru gitu ya, jadi agak pendiam gitu lah, agak pasif kalau ditanya dan sebagainya. Tapi gak lama lah, sebulan 2 bulan juga langsung agak cair ya. Cuman ya beda banget lah sama sekarang yang udah bener-bener 100% masuk gitu ya, jadi beda. Dan balik lagi pasti setiap anak tuh punya sifatnya masing-masing nih. Nah, waktu
pertama kali ibu ngajar di Dulap ini, ibu ada culture shock nggak sih pas pertama masuk ke Dulap? Pertama masuk ya, kurang lebih sih enggak ya, kalau dibilang shock sih enggak ada ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang udah kita sediain question box di Instagram CCSD. Pasti kalian juga pada ngisi kan. Nah jadi kita langsung bacain aja pertanyaan pertama ya. Nah pertanyaan pertama, ada yang nanya nih Bu, ibu capek gak sih sama anak-anak Dulap? Capek nggak ya gitu ya, dibilang capek ya namanya kerja, mana ada yang nggak capek gitu ya. Capek ya ada, tapi jujur ya, di luar rasa capek ketutup kok sama tingkah lakunya gitu ya. Soalnya ada aja gitu yang kocak-kocak ya, jadi ya seru-seru aja gitu. Capek juga ya adalah di titik dimana kita kan mood gak selalu bagus ya. Oke lanjut ya Bu ke pertanyaan kedua, gimana sih tanggapan ibu tentang anak-anak yang masuk komun? Anak-anak yang masuk komunitas yang negatif ya. Sejauh ini kalau misalkan yang ibu dengar gitu ya ceritanya dari Ibu Rina, dari Ibu Nia, dan ibu-ibu lainnya ya yang lebih tua dari 28, sebenarnya kan di sekolah kita yang paling terkenalnya gitu ya, komunitasnya ya ada beberapa gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan komunitas itu kan komunitas banyak ya yang positif juga di luar itu. Tapi ya sebenarnya kalau kegiatannya positif itu ya nggak apa-apa ya, misalkan ada yang bakti sosial dan sebagainya, itu untuk kegiatan positif mah siapa sih yang larang gitu ya. Cuman kalau misalkan melakukan hal-hal negatif ya jelas dong itu udah melanggar aturan dari sekolah, kan nggak boleh gitu ya. Mungkin dia menganggapnya yang sudah ada itu tuh gaul mungkin ya, jadi mereka ya udah mengikuti jalan alurnya aja gitu, padahal kan harusnya ya diperbaiki dong. Udah banyak komenan misalkan dari guru, jangan begini, harusnya mereka belajar dong, oh jangan dilakuin, oh nggak apa-apa ternyata kalau ada, tapi jangan ngelakuin hal negatif gitu kan. Sebenarnya bisa aja gitu, cuman gimana kalian yang mau nggak gitu si anak komunitasnya itu gitu. Ya sejauh ini mah tanggapan ibu ya please lah jangan ngelakuin hal negatif gitu ya. Tapi kalau dari sekolah sendiri kan memang gak boleh ya ada komunitas di luar organisasi sekolah gitu ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Nah, ibu kan sebagai guru BK nih pasti pernah ngerazia kan. Nah, apa sih benda teraneh yang ibu pernah temuin saat ibu ngerazia? Oke, sebentar klarifikasi dulu boleh ya? Oke, boleh. Sebetulnya kalau untuk razia ya sebetulnya itu yang bertanggung jawab itu sebetulnya dari kesiswaan ya, bukan dari BK. BK hanya untuk membimbing anak yang kedapatan barangnya diambil gitu ya. Sebenarnya untuk membimbing ya, ngasih tahu sebenarnya kenapa sih alasannya nggak boleh dan sebagainya. Dan kalau untuk ngerazianya sendiri ya sebenarnya memang sama kesiswaan kan ya, cuman ya kadang-kadang ya ikut terjun juga ya karena diminta tolong gitu. Barang teraneh yang pernah ditemuin sejauh ini bawa catokan gitu ya, kayak wow seniat itu gitu ya, bawa catokan ke sekolah. Terus ada lagi ya apa ya yang aneh ya, waktu itu ada yang bawa apa ya, sabun apa sampo gitu ya ke sekolah. Ya nggak tahu, kali mandi kali ya di sekolah ya, nggak tahu juga ya, tapi kayaknya anak cowok biar fresh gitu ya, mandi mungkin abis di sekolah kayak biar wangi kembali. Iya. Seperti baru pagi datang ke sekolah. Jadi dia di rumahnya dulu. mandi apa nggak tahu ibu. Cuman yang jelas bawa waktu itu gitu. Cuman pas kan, apaan nih bawa ini gitu. Udah itu aja sih, paling nggak ada yang sampai aneh-aneh banget. Oke, selanjutnya ibu kan pasti juga udah banyak ngalamin kayak anak-anak curhat-curhat gitu kan ya, pasti banyak yang curhat ke ibu. Nah pasti nih ada aja anak yang suka insecure. Nah gimana cara ibu mengatasi anak yang sering insecure gitu? Anak yang sering insecure ya pasti jelas pertama kita ajak ngobrol dulu ya, apa sih alasannya dia insecure gitu ya, apa yang terus apa harapan dia terhadap orang lain memandang dia gitu ya. Ibu cari tahu dulu biasanya kenapa sih kamu terus kamu pengennya dianggap orang tuh seperti apa, di mata orang tuh pengennya kayak gimana. Ibu lebih tanya dulu kayak gitu. Nah setelah itu ya kita cari solusinya bareng-bareng gitu biasanya. Ayo
ngobrol deh kita gitu ya. Terus ibu paling bantu ngingetin sih pasti gitu, kayak inget loh di dunia ini tuh semua orang gak ada yang sempurna gitu ya, mau dia sebanyak harta kayak apa juga tetap aja gitu dia tuh ada insecure-nya gitu ya. Gak ada yang gak punya rasa insecure tuh, gak ada gitu ya. Bahkan artis sekalipun, mungkin idola-idola kalian pun yang udah namanya dikenal dunia pun Pasti ya mereka ada pernah. rasa insecure-nya gitu. Makanya kalau kata ibu lebih ke gini deh, kalau misalkan memang insecure-nya terkait dengan fisik gitu ya, dia merasa dirinya kurang bagus di fisiknya. Kalau kata ibu, kita kan udah dikasih ya sama Allah tubuh kita lengkap gitu, alhamdulillah. Lebih ingat deh gitu, gak semua orang seberuntung kita anggota tubuhnya lengkap gitu. Makanya coba deh tingkatin dulu rasa bersyukur. Terus yang kedua lebih cari tahu lah gitu, belajar cara merawat diri tuh kayak gimana, apa yang udah ada di diri kita tuh ya dirawat gitu, bukan misalkan nih dia insecure terus dia takut nih diejek sama orang gitu, atau mungkin dia udah sempat diejek sama orang lain. Kalau ibu ya pasti akan menguatkannya gini, karena ibu juga pernah di masa dibully gitu ya, diejek sama orang gitu. Ya cuman ibu memikir, masa mau gini terus gitu, siapa tahu komentar dari orang itu memang ada benernya gitu ya. Apa salahnya kalau untuk hal yang masih bisa diubah, misalkan kayak misalnya berat badan kita berlebih gitu, kan kita bisa olahraga untuk menurunkan badan gitu kan. Jadi kayak ayolah gitu, yang masih bisa diubah kita rawat gitu, gak usah jadi insecure gitu. Tiap orang juga ada rasa itu, tapi gak usah berlarut-larut dan sampai gak usah berlebihan juga. Iya, gak usah berlebihan. Insecure pasti ada ya, cuman jangan dirawat rasa insecure-nya gitu ya. Yang dirawat tuh tubuhnya, atau yang dirawat tuh mentalnya gitu ya. Jadi pokoknya jangan berlebihan ya Bu kalau insecure, karena pasti setiap orang juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus tetap bersyukur. Iya, penting banget itu. Oke, selanjutnya bukan pasti udah tahu lah ya, anak zaman sekarang tuh gak jauh dari kata pacaran. Dan juga ya pasti banyak lah ya anak-anak yang emang udah punya hubungan kayak gitu. Gimana sih tanggapan ibu tentang anak-anak yang pacaran di sekolah? Yang pacaran di sekolah ya, di sekolah. Kalau secara aturan kan memang tidak boleh ya. Cuma yang sudah terjadi gitu ya, dari zaman dulu sih sama sih ya ada aja gitu ya. Sebetulnya kalau hanya kalian ngobrol gitu ya, gak usah berdua juga sih kalau kata ibu ya. Ajaklah temen kamu, kan maksudnya emang ngomongin apa sih gitu ya, anak SMP gitu kan, bukan hal yang rahasia-rahasia banget mungkin ya. Pokoknya jangan ngobrol berdua. Kalau misalkan mau ada pembicaraan yang kira-kira itu hanya untuk berdua ya, tetap ada orang gitu, agak jarak kayak gitu bisa ya. Ajak teman-teman yang lain. Jangan gitu ya. Jadi berduaan bener-bener di suatu kondisi di ruangan berdua gitu, jangan gitu ya. Kalau misalkan pacaran berlebihan ya itu mah jelas-jelas ya, pasti itu mah ibu juga harus membimbing gitu ya. Pasti ibu ajak ngobrol gitu, coba tahu gak gitu aturan sekolah itu seperti apa gitu, kok kamu tuh harus begini. Udahlah, kalau kata ibu ya, kalau misalkan ya ibu udah lewati dan ibu dengar dari temen yang udah pacaran dari zaman SMP gitu ya. Kalau misalkan dari SMP udah pacarannya aja berlebihan gitu ya, udah pacaran di sekolah berani, kalau di sekolah aja berani apalagi di luar gitu kan, lebih ke kayak banyak ruginya sih kalau kata ibu ya. Kecuali ya memang kalau biasanya yang maaf ya, suka ada yang nyebut pacaran sehat gitu ya, itu mah memang untuk motivasi aja gitu ya di sekolah, biar semangat nih sekolah gitu ya. Biar tahu lah kalian udah gitu kan. Sebenarnya kalau gitu ya nggak apa-apa gitu ya untuk motivasi. Tapi kalau misalkan udah yang berduaan lah, terus berani sender-senderan atau rangkul-rangkulan di sekolah, ya rasanya kurang pantas aja gitu ya. Nah,
pasti kan anak zaman sekarang apalagi yang cewek-cewek ini gak jauh dari make up ya Bu, maupun itu Ya. ya apapun lah ya jenis-jenis make up tuh kan pasti banyak. Nah, gak sedikit juga pasti anak-anak cewek yang bawa make up ke sekolah. Nah, sebenarnya tuh tata tertib 28 buat make up itu gimana sih Bu? Kayak misalnya cuma boleh bawa ini, itu tuh sebenarnya apa aja sih Bu? Oke, buat make up ya. Sebetulnya yang mengatur untuk tata tertib tentang ini lebih di kesiswaan juga sebetulnya. Bolehlah nanti episode selanjutnya mungkin mengundangnya dari kesiswaan. Kita undang ya. Iya, boleh diundang dari kesiswaan. Setahu ibu gitu ya, kalau misalkan yang ibu tahu itu Kayak pakai yang dibolehin bawa apa aja, yang emang gak boleh tuh apa aja gitu ya. yang masih boleh dibawa katanya waktu itu tuh bedak tapi yang tidak berwarna, itu masih gak apa-apa. Kemudian sunscreen itu masih gak apa-apa katanya ya. Apalagi ya yang masih boleh, kayaknya udah deh, sisanya yang nggak usah gitu. Karena gini ya, ya kebetulan sekolah kita kan masih sekolah negeri sebetulnya, masih sekolah negeri, maksudnya ya sekolah negeri mah dari dulu aturannya ya begitu gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian inginnya dandan gitu ya, sebenarnya kalau di luar sekolah mah ya silakan aja kan, nggak apa-apa gitu ya. Ya gimana ya, mungkin dari pemerintahnya juga belum bisa menyesuaikan dengan keinginan itu gitu ya. Ya sabar aja dulu, nggak apa-apa dah, kalian tuh kulitnya masih bagus gitu, kenapa harus make up Karena sih di luar gitu. sekolah juga masih bisa kan ya Iya, Bu, buat masih- nyoba-nyoba berbagai kalau macam. ya kalau senang ya mungkin jadi beauty vlogger, coba gitu ya nggak apa-apa kalau itu, tapi kan tetap nggak di sekolah Iya, nggak di dipakainya sekolah gitu. juga. Nah, Ibu ada nggak sih cerita yang pengen Ibu sampein ke temen-temen semuanya yang lagi nonton? Kadang ya ada yang ke BK tuh, Bu ada makanan nggak di sini gitu ya, ibu sampai hah ini warung apa gimana gitu ya, aku minta makanan ya, ibu nggak ngerti ini gimana ceritanya mereka bisa kepikiran minta makan ke BK gitu ya. Ya mungkin karena pernah ada makanan terus kita guru BK nawarin gitu, taunya dia dari datang mulut lagi. ke mulut ngasih tahu tuh di BK mah ada makanan, kesana main gitu. Ibu nggak apa-apa sih, kalau ada pasti kita juga bagi gitu ya, nih. Tapi kadang ada yang, Bu itu punya siapa, buat aku boleh nggak? Ya ibu kan gimana ya, kalau misalnya ada mah ya udah nih mau iya sok gitu ya, makan gitu ya. Ya kadang ya lucu gitu ya tingkahnya tuh. Kalau zaman ibu dulu kalau kayak gitu mana ada yang berani, nggak ada ya. Kalau zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu ya. Anak sekarang mah berani gitu ya ke guru, berani dalam hal positif sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalkan beraninya udah lebih ke arah kurang sopan gitu, itu mah ya tolong gitu ya. Ingat ini tuh kita usianya beda gitu ya, tolong saling menghormati ya. Ibu juga sebagai orang yang lebih dewasa dari kalian ya berusaha untuk menghormati kalian ya. Tapi kalau misalkan ibu tidak dihormati ya ibu juga gimana, kalau misalkan kalian tidak menghargai ibu ya gimana ibu mau menghargai kalian juga kan gitu ya. Tolonglah saling paham gitu, kalau mau dihargai ya kita ya saling gitu. Jangan harus tahu batasan juga ya Bu, walaupun ngobrol curhat gitu-gitu ya harus tahu batasan, karena emang bukan ngobrol seusia kan. Iya, jadi ya kadang ada juga ya kalau lagi cerita nih ya keceplosan, ai kamu, jadi ke ibu ngomong kamu, ibu sampai hah ini nggak salah Karena ya, kebiasaannya ngobrol sama teman ya mungkin kebetulan kalau sama ibu mah mungkin ibu kan ngomongnya ya santai gitu ya. Jadi ibu salah gitu ya, kelepasan ya, ibu mah kadang ya ketawa aja gitu ya. Ibu lihat sih gimana anaknya juga, kadang ada ya, kadang anak tuh yang sama ibu ibu santai gitu ya, taunya kebablasan gitu, dan itu tuh gak 1-2 orang gitu. Ibu kadang gitu ya, tapi ya ibu sekarang ya belajar untuk ini udah emang salah gitu ya, harus dibenerin. Ibu juga ya mencoba yang ingetin, hei kamu ingat ya, ibu juga beda sama kamu, jangan disamain gitu, tolonglah jangan gitu. Ibu gak suka, ibu kadang ngomong gitu kalau misalkan emang udah keluar batas gitu. Oke, jadi banyak banget kan info-info yang bermanfaat dari Bu Alia, dan juga kalian semua bisa dengar pengalaman-pengalaman Bu Alia jadi guru BK di SMPN 28 Bandung. Terima kasih ya buat Bu Alia yang udah nyempetin waktu weekendnya buat datang ke 28 Cast ini, episode pertama ini yang berjudul Ada Apa Sih Dengan Dulap. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton 28 Cast ini. Aku Rena mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan ada hal-hal yang emang kurang enak didengar.
Aku Rena, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!